Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Oke, baik, kita mulai bacakan lagi berita-berita dari situs-situs PKS. Langsung saja kita menuju ke situs PKS ID. Ya, kita buka di PKS ID, ada apa ini? Ya, ini ada berita tentang Ketua DPW PKS Lampung tinjau korban banjir di Wailunik Panjang. Ya, jadi setiap wilayah, setiap daerah selalu PKS hadir di dalam setiap ada bencana-bencana yang menimpa masyarakat begitu ya. Nih di Lampung kali ini, coba kita bacakan dulu di Lampung nih ya. Ketua DPKS, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung, PKS Lampung Ahmad Lutfi Salim ya turun langsung gitu ya, turun langsung. Kalau kemarin yang DPR RI terjun langsung ke laut, nah ini turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Wailunik Panjang pada Senin 20 Januari. Mufti Salim menegaskan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana dan menginstruksikan seluruh anggota PKS untuk bergerak membantu, yaitu ya. Ya, kita bacakan detailnya ya. Ketua DPW PKS Lampung tinjau korban banjir di Wailunik Panjang. Bandar Lampung, Ketua DPW PKS, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Lampung Ahmad Lutfi Salim turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Wailunik Panjang pada Senin 20 Januari. Mufti Salim menegaskan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana dan menginstruksikan seluruh anggota PKS untuk bergerak membantu. DPW PKS Lampung telah mengarahkan seluruh struktur mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk turun langsung membantu masyarakat, ujar Mufti Salim. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus ranting PKS di Kelurahan Wailunik yang aktif bergerak, bahkan mendirikan dapur umum bersama warga. Dapur umum tersebut menyediakan 500-600 bungkus makanan setiap harinya. Kebutuhan pokok seperti sembako, lauk pauk, dan bahan makanan lain disuplai dari sumbangan masyarakat serta dukungan struktur DPW PKS, DPD PKS. Ya. Mufti Salim juga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera mengidentifikasi penyebab banjir yang baru pertama kali terjadi dalam skala besar ini. Semoga penyebab banjir ini dapat ditemukan dan segera dicari solusinya, tambahnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lampung, Bandar Lampung, Sidik Effendi, turut menyampaikan keprihatinan dan mengimbau semua pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia menyoroti kebutuhan mendesak seperti pakaian layak pakai, popok bayi, makanan, dan air bersih sebagai prioritas utama. Sidik juga menekankan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh. Ia meminta masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan. Masyarakat perlu mulai menerapkan pengelolaan sampah sederhana dari rumah, ujar Sidik. Ia mengusulkan pembuatan daerah resapan air seperti biopori di setiap rumah dan memperbanyak embung sebagai penampung air. Selain itu, ia meminta pemerintah lebih tegas dalam memberikan izin pembangunan untuk memastikan tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan. Kebijakan yang diambil harus ramah lingkungan. Pembangunan bisa dilakukan tanpa merusak alam.
tegas Sidik Effendi. Di tempat lain, Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Agus Widodo mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPBD Kota Bandar Lampung atas gerak cepatnya memberikan bantuan ke warga dari hari pertama sampai hari ini. Begitu pula kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung atas bantuannya menurunkan tim bersih-bersih sampah dan akibat banjir. Dan kepada Kepala Damkar Kota Bandar Lampung atas bantuan mobil damkar untuk membersihkan lumpur dan sampah. Banjir di Bandar Lampung yang terjadi kali ini memberikan pelajaran penting bahwa kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi dampak bencana sekaligus mencegah terjadinya kembali di masa depan. Ya, itulah ya ciri-ciri, salah satu ciri khas PKS ya, setiap ada bencana selalu hadir paling dulu dan pulang paling belakangan ya, tiap hari mengawal korban-korban bencana dimanapun ya, saat ini di Bandar Lampung ya, di saudara-saudara kita yang Lampung yang terdampak banjir gitu, sama dimanapun seperti itu ya. Kader-kader PKS, pengurus PKS, semua peduli terhadap hal-hal yang terjadi apabila ada bencana-bencana yang menimpa masyarakat begitu ya. Baik, itu dia bencana banjir di Lampung di berita PKS ID. Coba sekarang kita masuk ke beritanya fraksi ya, kita lihat beritanya fraksi. Kita lihat di website resminya, kita buka fraksi PKS. Ya, kita baca mengenai berita yang ada di fraksi pada hari ini. Nah, apa ini? Ateng Sutisna apresiasi Hari Desa dan tekankan pentingnya pengembangan One Village, One Industry, OVOI. Nah, di anggota DPR RI fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat 9, Ateng Sutisna mengapresiasi peringatan Hari Desa Nasional yang diselenggarakan pada 14-15 Januari 2025 di Subang dan Sumedang, Jawa Barat. Berikutnya kita lihat. Banyak kebijakan pro rakyat. Ketua FPKS DPR. Kepuasan rakyat sangat tinggi pada Presiden Prabowo. Ketua fraksi di PKS DPR Jazuli Juwaini ketika dimintai komentar terhadap hasil survei tersebut mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu ya, PKS begitu, ketika positif dia selalu positif ya, sama dengan channel ini, positif dan optimis insyaallah nih ya. PKS ketua fraksi melalui ketua fraksinya ya menyatakan kepuasan rakyat sangat tinggi pada Presiden Prabowo. Kita kawal terus begitu ya. Kemudian nih Alek PKS Alek PKS Sukamta usulkan relokasi warga Israel ke Amerika Serikat demi akhiri konflik puluhan tahun. Wah, luar biasa usulannya ya. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar warga Israel yang pasca perjanjian damai Israel Palestina dapat direlokasi ke Amerika Serikat. Hanya PKS yang terus peduli pada Palestina begitu ya. Nah, ini juga di bawahnya nih. BKSAP DPR RI undang ratusan komunitas pegiat Palestina konsolidasi di DPR. Ketua BKSAP DPR RI dari fraksi PKS Mardhani Alisera menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk terciptanya perdamaian dunia. Masih ada lagi, sambut Dirjen Migas baru Alek PKS Maitri. Optimalisasi sumber daya migas perlu jadi fokus utama. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citra Wardani menyambut positif. Nah, selalu positif ya. Ditunjukkan
ditunjuknya Ahmad Mukhtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, ya, Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian ini sudah di tanggal yang hari lalu ya, tapi kita baca judulnya coba nih. Komisi 8 FPKS Fikri Fakih sebut zakat bisa danai MBG kategori fakir miskin asalkan akuntabel. Itu ada syaratnya ya. Terkait pro kontra itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai bahwa dana zakat bisa untuk program ini asalkan sejalan dengan tujuan syariat zakat, membantu yang membutuhkan, mustahik. Ya, kemudian juga ada apa ini? Yu Hao, WNA asal Cina, pencuri emas 774 kilo di Ketapang, bebas. Alif Pudin kurang rasa keadilan. Anggota Komisi 9 DPR RI Alif Pudin menyesalkan Yu Hao, WNA asal Cina, pencuri emas 774 kilo di Ketapang yang dibebaskan Pengadilan Tinggi Pontianak. Di mana rasa keadilannya ya? Disoroti oleh para alak PKS. Baik, kita lihat satu, kita baca berita yang mana yang menarik dari berita-berita tersebut. Coba kita lihat. Mungkin yang ini dulu ya. Dari ketua fraksi. Ya, banyak kebijakan pro rakyat, kita buka di sini. Banyak kebijakan pro rakyat nih, ketua FPKS DPR. Kepuasan rakyat sangat tinggi pada Presiden Prabowo. 20 Januari 2025, Humas fraksi PKS. Ya, Jakarta 21 Januari, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mencapai 80,9%. Tidak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4%. Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Joeni ketika dimintai komentar terhadap hasil survei tersebut mengucap syukur alhamdulillah. Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya sangat positif bagi kinerja pemerintahan ke depan. Surplus kepuasan dan kepercayaan ini menjadi modal besar sekaligus optimisme bahwa Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan lebih maju dan sejahtera. Kita semua harus menjaga momentum ini agar semakin kokoh, ungkap Jazuli. Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan bahwa fraksi PKS sejak awal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden menaruh optimisme yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok nasionalis dan patriot bangsa. Kecintaannya kepada Republik dan keinginannya untuk mensejahterakan rakyat sangat kuat. Terbukti selama 100 hari pertama ini banyak kebijakan pemerintah yang sangat pro rakyat, mulai dari perluasan bantuan sosial, menaikkan upah minimum provinsi UMP secara signifikan sebesar 6,5%, menaikkan gaji guru dan tunjangan sertifikasi guru, program makan bergizi gratis yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga 5 tahun ke depan, penghapusan kredit macet untuk petani, nelayan, dan UMKM, perumahan murah untuk rakyat, hingga pembatalan kenaikan PPN 12% dan hanya berlaku untuk barang mewah saja, terangnya. Alhamdulillah, lanjut Jazuli, Presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertamanya benar-benar memprioritaskan kebijakan pro rakyat yang langsung dirasakan dampaknya oleh kelompok ekonomi menengah bawah, dan rakyat miskin. Tentu hal ini memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan-kebijakan pro rakyat berikutnya secara berkesinambungan. Presiden juga menampilkan kapasitas diplomasi internasional yang meyakinkan dalam menunjukkan national dignity sebagai bangsa sekaligus dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden Prabowo tetap menampilkan politik luar negeri yang bebas aktif
bersahabat dengan semua negara, namun tetap tegas dalam menjaga prinsip, khususnya dalam membela bangsa terjajah seperti Palestina. Dengan seluruh kebijakan yang positif dan konstruktif tersebut, kami menilai wajar jika rakyat memberi apresiasi dan keyakinan yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas kita bersama termasuk PKS yang tergabung dalam koalisi untuk terus menjaga momentum kepercayaan ini semakin meningkat dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat pungkas Jazuli. Ya, jadi ketika positif, insya Allah PKS pun selalu positif, ya, dan optimis begitu. Itulah ya sesuai dengan channel simpatisan PKS. PKS dimanapun berada, ya, dia yang positif ya jadi positif gitu ya. Yang perlu dikritisi, walaupun berada di dalam biasanya diluruskan gitu ya, tetap kritis secara konstruktif, sehingga sesuai dengan keinginan rakyat, untuk membela rakyat, melayani rakyat begitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang pro rakyat terus didukung oleh PKS begitu. Yaitu dua berita. Coba kita lihat lagi yang lain, mana yang menarik tadi? Oh ini pemindahan. Ya, kita bacakan ya. PKS Sukamta usulkan relokasi warga Israel ke Amerika Serikat demi akhiri konflik puluhan tahun. Ya. Jakarta, 21 Januari, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi PKS Sukamta mengusulkan agar warga Israel yang pasca perjanjian damai Israel Palestina dapat direlokasi ke Amerika Serikat. Ya. Usulan ini disampaikan sebagai solusi konflik yang telah berlangsung sejak bangsa Yahudi mengungsi ke Palestina, kemudian menjajah dan mengusir rakyat Palestina. Kami mendorong Amerika Serikat untuk menerima warga Israel yang puluhan tahun mengungsi ke Palestina yang berlanjut menjadi penjajahan. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri konflik puluhan tahun yang disebabkan pengungsi Israel, ujar Sukamta dalam pernyataannya. Data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel menunjukkan bahwa sekitar 550.000 warga Israel telah meninggalkan negaranya dan tidak kembali selama 6 bulan pertama perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023. Sukamta menambahkan bahwa peran Amerika Serikat sangat penting dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah. Ya. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Relokasi warga Israel ke Amerika Serikat dapat menjadi solusi permanen penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina, tegasnya. Selain itu, Sukamta juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk bekerja sama dalam memastikan perlindungan bagi semua warga Palestina yang terjajah. Kita harus bergandengan tangan untuk menghentikan kekerasan, memastikan hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, dan kemerdekaan Palestina, tutupnya. Jadi usulannya luar biasa ini Pak Sukamta ya, anggota DPR RI dari fraksi PKS ya, mengusulkan untuk ya ini merelokasi warga Israel ke Amerika Serikat. Toh di sini sudah sejak Oktober 2023 ya 550.000 warga Israel telah meninggalkan negaranya gitu ya. Belum kembali lagi. Ya sudah, itu menjadi solusi yang luar biasa. Usulan yang brilian dari anak PKS di DPR RI ini. Ya mudah-mudahan dapat terlaksana ya, positif dan optimis. Semoga usulannya ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, sehingga tercipta kemerdekaan Palestina. Kita lihat lagi, masihkah berita yang lain? Ya, kita baca satu lagi ya tentang Palestina. Ya, begitulah para anggota DPR RI dari fraksi PKS. Semua sangat peduli pada saudara-saudaranya di Palestina begitu ya. Satu-satunya saya yakin ya, yang lain
nggak tahu lah ya. Nih, BKSAP, DPR RI undang ratusan komunitas pegiat Palestina konsolidasi di DPR. Ya. Ketua BKSAP DPR RI dari fraksi PKS Mardani Alisera menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk terciptanya perdamaian dunia. Kita buka ya kontennya. Ya, judulnya sudah kita baca. Jakarta, 20 Januari. BKSAP DPR RI akan menghadirkan ratusan komunitas pegiat Palestina Gaza ke gedung DPR RI untuk menyamakan pandangan, menyatukan perjuangan, dan mengkristalisasi keinginan melayani rakyat Palestina Gaza meraih kemerdekaannya. Acara bertajuk Silaturahim Nasional, Ormas, dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina akan digelar di ruang Abdul Muiz, Komplek Parlemen Senayan. Ketua BKSAP DPR RI dari fraksi PKS Mardani Alisera menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk terciptanya perdamaian dunia. Gencatan senjata di Gaza meskipun sementara mesti disambut baik dan disegerakan untuk kita bergerak. Kami BKSAP tinggal menunggu ACC para pihak dan siap berangkat bersama pegiat Gaza untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Palestina. Atas nama bangsa Indonesia yang mencintai mereka, ujarnya di gedung parlemen. Lebih lanjut, Mardani menambahkan juga mengundang insan media untuk hadir dan menyebarluaskan kegiatan ini agar lebih maksimal menjangkau masyarakat. Karenanya, kami mengundang semua insan media untuk hadir, meliput, dan menyiarkan acara ini agar semakin luas persebaran informasi. Sudah sekitar 150 komunitas menyatakan siap hadir di acara ini, ujar anggota Komisi 2 FPKS DPR RI. Saya harap acara ini berjalan baik dan sukses. Kami berterima kasih juga jika banyak media massa yang hadir untuk meliput, karena ini menjadi tugas kita sebagai anak bangsa untuk perwujudan kemerdekaan Palestina, ungkap Mardani Alisera. Ya, begitulah ya anggota-anggota PKS, fraksi PKS, para anggota DPR RI-nya semua peduli kepada kemerdekaan Palestina. Semoga Allah mudahkan setiap langkah para alat kita ya untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina. Ya. Baik, itu saja pada malam hari ini yang bisa kita bacakan. Terima kasih. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.